Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari Cardano ya. Yang kita ketahui hari ini dia sangat melonjak sekali ya. Dan sekarang sudah menduduki di peringkat ketiga dan sudah menyalip Binance Coin ya. Seperti kemarin yang saya bilang, akan ada listing hari ini ya di BitMEX. Dan tentu saja akan menambah volume ya, seperti yang lalu saya bilang. Dan memang Cardano ini lebih ke arah jangka panjang. Dan yang menarik ya untuk hari ini, Cardano ternyata akan masuk juga ke Coinbase. Dan ini beritanya baru saja keluar ya. Cardano ada edit to Coinbase Pro. Dia akan masuk ke Coinbase itu juga sebuah berita yang sangat menarik ya. Karena kita tahu Coinbase juga salah satu exchange yang sangat besar ya. Terutama di Amerika Serikat sana gitu. Dan kita ketahui Coinbase ini memiliki nasabah yang cukup kaya sekali begitu. Dan tentu saja akan menambah volume Cardano lebih besar lagi begitu. Tapi di sini ada info ya, kalau Cardano itu boleh ditransfer ke Coinbase pada pukul 9 AM Pacific Time ya, besok hari Kamis tanggal 18 gitu. Dan itu masih untuk transfer ya, untuk menambah koin kita gitu di Coinbase dan belum bisa diperdagangkan gitu. Jadi Coinbase ini bilang ya, kalau di jam 9 besok ya, waktu Pacific Time gitu, hari Kamis tanggal 18, jika kondisi likuiditasnya terpenuhi, maka perdagangan akan dimulai pada pukul 9 gitu. Jika likuiditas terpenuhi gitu. Jadi maksudnya ada kuota tertentu gitu untuk bisa diperdagangkan. Jadi bisa aja dia nanti posisinya freeze dulu gitu, belum bisa diperdagangkan gitu, tapi sudah bisa memasuki Cardano kita ke Coinbase begitu. Jadi belum tentu bisa diperdagangkan. Nah ini bisa dibilang sebuah FOMO juga ya. Kenapa saya bilang FOMO ya? Karena ini kan berita yang cukup menggemparkan juga ya sebenarnya. Karena Cardano masuk ke Coinbase Pro ya. Dan tentu saja membuat orang berpikir lebih yakin kepada Cardano begitu. Kemudian sesuai pencatatan juga ya, Coinbase ini juga akan memasukkan beberapa koin seperti Sushi, Matic, SKL gitu ya, GRT, AAV gitu. Jadi tampaknya Coinbase ini sudah tidak sombong lagi seperti dulu ya. Kalau dulu kan Coinbase ini hanya Bitcoin, Ethereum, XRP gitu-gitu aja gitu. Ini sekarang sudah masuk ada Cardano gitu ya dan lain-lainnya ini. Anda bisa lihat di sini ya beberapa koin akan masuk ke Coinbase. Ini ada pesan kecil ya. Ada is not yet available on coinbase.com or via Coinbase consumer mobile apps. The Coinbase team will make a spirit announcement if and when this support is added. Nanti dia akan menginfokan lagi gitu. Jadi masih dalam perencanaan lah begitu. Makanya harus hati-hati. Tapi bisa menjadi sebuah kesempatan Anda untuk mengentry semua koin-koin ini gitu untuk mengambil target-target kecil ya pastinya ya. Dan kalau kita pelajari masing-masing kan tidak semua nih cocok untuk jangka panjang ya. Bisa ada yang cocok untuk jangka pendek aja gitu atau trading harian ya. Jadi ini semoga bisa jadi pertimbangan buat Anda ya. Dan ini bisa dibilang berita menarik ya bagi Cardano dan sudah mulai melonjak ya. Jadi apakah bisa mencapai ke ATH ini ya? Dan ATH yang kita lihat ada di 23.600 apakah bisa menciptakan new ATH-nya gitu di angka 25.000 atau 24.000. Kalau itu bisa mencapai, wow, keren banget nih ada. Keren banget gitu. Bisa-bisa BNB bisa kalah terus nih gitu. Kalau kita lihat BNB kan punya program ya, nanti di April gitu. Tapi sudah disalip oleh Cardano gitu. Tapi kalau kita lihat volumenya sih tipis ya, 570 triliun sama 566 triliun gitu ya. Bisa dibilang sangat tipis ya sebenarnya. Bisa aja suatu saat nanti mungkin di akhir Maret ini atau di awal April nanti Binance sudah menyalip Cardano lagi gitu. Tapi untuk kesempatan ini Anda bisa memikirkan untuk melakukan entry ya di Binance ya, BNB. Karena BNB ini lagi suasana fear gitu ya, suasana yang menakutkan gitu. Tapi sebenarnya itu hanyalah taktik-taktik daripada Wukong saja. Jadi ya Anda harus mengikuti mereka. Jadi kan mereka lagi nge-fear ini, nge-FAT gitu, yang ngetakut-takutin gitu. Ya, dia maksudnya mau serok ke bawah gitu. Ya, kenapa Anda tidak serok ke bawah juga gitu? Ya, Anda boleh buy kalau Binance sekarang ya. Dan Anda bisa tunggu di April. Saya yakin kalau Binance lah. Nggak perlu ini ragu gitu. Kalau ada fear apa gitu ya. Kembali ke Cardano ya. Cardano sekarang sudah di 18.400-an ya. Dan ATH-nya adalah di 23.920 atau hampir 24.000 ya. Dan saya yakin itu bisa tercapai ya. Karena Cardano memiliki beberapa
program lagi nantinya di tanggal 31 Maret akhir ini. Cardano final ya, programnya dia gitu, mainnet, edit mainnet gitu. Anda bisa lihat video sebelumnya ya. Menurut saya, kalaupun Anda masuk sekarang, ya tapi saran saya lebih ke trading ya, atau istilahnya sistem penumpang gelap gitu. Anda buy sekarang, nanti jual di 5%, terus Anda lihat gerak-gerik sinyal daripada grafik ini, kalau nanti ada sinyal, Anda masuk lagi, Anda jual lagi di 5%, begitu aja terus-menerus gitu. Tunggu koreksi kecil, tapi koreksi kecilnya nanti paling seperti ini. Ya, inilah informasi ya dari saya untuk Anda. Semoga bisa jadi pertimbangan ya, bagaimana Anda bisa melakukan entry pada Cardano ini gitu. Dan Binance ini juga ya, Anda bisa sangat pertimbangkan untuk entry gitu. Jika Anda masih memiliki budget, silahkan buy sekarang untuk Binance. Mumpung nih masih 2% gitu loh. Dan kalau kita lihat ya di Indodax ya, volume ada ini yang paling tinggi nih, 92 miliar. Walau bisa dibilang kecil ya untuk volume ya, 92 miliar ya. Tampaknya di luar negeri sudah banyak yang entry nih di Cardano gitu. Dan tampaknya juga banyak yang sudah pindah ke Binance ya, setahu saya. Jadi Anda yang ingin masuk ke Binance ya, ada link di bawah untuk pendaftaran exchange Binance ya. Dan Anda bisa staking di sana dan menabung gitu ya, bagi koin-koin yang nyangkut begitu. Semoga bisa jadi pertimbangan ya. Dan silakan di komen juga bagi Anda yang ingin bertanya begitu. Jadi mana komentar yang paling banyak akan saya coba bahas ya. Umpamanya Anda bertanya gitu ya. Seperti ini contohnya. HBAR gimana? Turun terus nih, saya nyangkut nih 6.500 gitu. Tapi kalau komentar ini banyak like-nya gitu ya, umpamanya 10 atau 5 atau 20 gitu ya, akan saya bahas itu gitu. Jadi agar kita bisa berinteraksi juga ya. Maafkan juga selama ini ya kalau saya tidak terlalu membalasnya gitu beberapa komentar gitu ya. Karena saya lebih fokus baca-baca berita terus nih untuk informasi yang bisa saya berikan kepada Anda juga gitu. Tapi jika ada komentar yang banyak gitu ya, like-nya akan saya pertimbangkan untuk membahasnya gitu ya dan menganalisa bagaimana ke depannya dan prediksi harganya begitu. Dan apa yang harus kita lakukan, buy, sell atau hold atau gimana, oke? Inilah sekilas ya, saya ucapkan terima kasih telah berkunjung dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan silakan di-share untuk mendapatkan referensi lain dari teman dan keluarga terbaik Anda. Saya ucapkan salam profit.